Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isna ini masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana? Sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Harus siap ya, dan tentunya harus lebih semangat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan selama di rumah, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, dan juga memakai masker ketika akan bepergian keluar rumah. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang sudah tahu materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Siapa? Yang sudah membaca pasti tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, benar. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas materi mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yuk, untuk lebih lanjutnya kita simak penjelasan berikut ini. Daya tarik Indonesia bagi bangsa barat diantaranya, yang pertama, perdagangan di wilayah Indonesia telah terjadi baik antar daerah hingga secara nasional. Kedua, perdagangan antar wilayah meliputi rempah-rempah, beras, perhiasan, dan kain. Adanya motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Dan gospel adalah keinginan bangsa barat menyebarkan atau mengajarkan agama Nasrani. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia diawali dengan kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1486, Bartolomeus Diaz melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika yang semula akan berlayar ke India tetapi gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, sehingga Portugis menjalin hubungan perdagangan dengan Maluku. Selanjutnya disusul oleh ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama IAC atau East Indian Company, yang di dalamnya tergabung pengusaha Inggris. Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, tetapi pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan IAC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau sekarang dikenal sebagai Jakarta. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melalui Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat, Belanda mendirikan VOC atau yang dikenal dengan Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan penggabungan beberapa perusahaan dagang milik Belanda. Pangeran Jayawikarta atau penguasa bagian wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia.
VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda di Indonesia. Bagaimana materi hari ini? Seru bukan? Seru ya. Mudah dipahami? Alhamdulillah, jika kalian sudah paham apa yang telah Ibu paparkan, Ibu akan memberikan satu soal yang harus kalian jawab. Yuk langsung saja simak soal berikut ini. Pada tahun berapa armada Hotman tiba di Indonesia? Bagaimana? Sudah terjawab soalnya? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, armada The Hotman tiba di Indonesia pada tahun 1596, tepatnya tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Tidak terasa ya pertemuan kita hari ini? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.